Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Stira yang beranggotakan Yuliati, Rina Hafia, Nia Inayah, dan saya sendiri, Mahmud Syarif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertambangan batubara itu sendiri. Pertambangan batubara merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Industri pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional dan menjadi sektor yang menghasilkan pendapatan negara. Hal inilah yang membuat perusahaan pertambangan menjadi salah satu penopang utama industri pertambangan nasional yang memiliki peran penting dalam perkembangannya industri secara umum. Menurut International Energy Agency, Indonesia merupakan produsen batubara terbesar kelima di dunia setelah China, United States, India, dan Australia. Batubara itu sendiri adalah batuan sedimen yang merupakan bahan bakar hidrokarbon yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. Secara garis besar, batubara terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral serta dapat diklasifikasikan menurut tingkat yaitu lignin, subbituminus, bituminus, dan atrasit. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mengenai perusahaan. Salah satu perusahaan yang memproduksi batu bara adalah PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang didirikan pada awalnya dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Melalui anak perusahaannya, PT Adaro Energi Tbk mengoperasikan sebuah konsesi di Kalimantan Selatan yang melibatkan 3 tambang, yaitu Tutupan, Wara, dan Paringin. Batu bara yang diproduksi di tambang-tambang ini sebagian besar disuplai ke pembangkit-pembangkit tenaga listrik kelas tinggi, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Disuplai ke pembangkit-pembangkit tenaga listrik kelas tinggi, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Produk utama PT Adaro Energi Tbk adalah batu bara yang diberi nama Envirocol 5000 dan Envirocol 4000. Batu bara yang dihasilkan oleh PT Adaro ini lebih ramah lingkungan karena konten sulfur, nitrogen, dan debunya yang rendah. Sekitar 25% sampai 30% produksi batu bara dari PT Adaro ini dikonsumsi oleh pasar domestik, terutama untuk pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara seperti untuk kebutuhan PLTU di Pulau Jawa. Selanjutnya, proses produksi batubara. Kegiatan pertambangan batubara oleh PT Adaro Energi Tbk di Kalimantan Selatan memiliki beberapa proses pekerjaan. Yang pertama yaitu ada land clearing atau pembukaan atau pembersihan lahan batubara. Jadi land clearing ini merupakan awal mula aktivitas pertambangan, mulai dari pengolahan lahan, pemotongan hutan, pembabatan, serta pembakaran lahan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada stripping topsoil atau pengupasan dan pemindahan tanah pucuk. Sebelumnya, tanah pucuk itu sendiri merupakan tanah yang memiliki unsur hara dan akan digunakan kembali saat kegiatan reklamasi di kemudian hari. Jadi stripping topsoil ini tujuannya untuk mencari tanah penutup serta untuk memindahkan tanah pucuk ini ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian proses yang ketiga, pasang tanah penutup atau overburden. Kegiatan ini dilakukan untuk menghancurkan batuan-batuan yang ada di lokasi pertambangan. Biasanya dilakukan dengan cara penggalian secara langsung atau dilakukan dengan cara pengeboran atau peledakan. Untuk PT Adaro Energi Tbk sendiri biasanya menggunakan peledakan menggunakan bahan peledak ANFO dan dibantu dengan emulsion. Selanjutnya ada penimbunan tanah penutup ke disposal, yaitu penimbunan hasil peledakan yang dilakukan setelah selesai proses pengupasan dengan menggunakan big flat PC. Kemudian ada penambangan, pengangkutan, dan penimbunan batubara. Kegiatan ini diawali dengan membersihkan bagian atas atau roof batubara agar bersih dari pengotornya dan menggunakan alat gali ekskavator kecil yaitu berupa VC200 atau VC300. Batubara yang telah dikupas kemudian diangkut ke ROM atau run of mine. Pada ROM sendiri, timbunan batubara dipisah berdasarkan kualitasnya, sehingga pada satu ROM akan terlihat beberapa timbunan untuk memudahkan membedakan kualitas dari batubara tersebut. Yang terakhir, ada pengangkutan batubara dari ROM ke crushing plant dengan kapasitas 60 ton, yaitu mengangkut batubara dari run of mine ke crushing plant
dengan jarak sejauh 80 km. Selanjutnya, limbah yang dihasilkan dari proses produksi dan solusi perbaikannya. Kegiatan pertambangan batu bara menimbulkan dampak terhadap perubahan sistem geohidrologi, perubahan ruang, lahan, dan tanah, serta pencemaran kualitas air. Adapun kegiatan pertambangan batu bara dari PT Adaro Energi Tbk yang cenderung merusak komponen lingkungan adalah pada proses penggalian, proses penimbunan batu bara, serta proses pengangkutan batu bara. Pada proses penggalian atau pada proses pengupasan lapisan tanah penutup, metode yang biasa digunakan adalah metode penambangan terbuka. Jadi, biasanya galian tambang dengan metode ini akan meninggalkan atau menimbulkan cekungan dan cenderung akan diisi oleh air. Air yang masuk jika tidak dikelola dan hanya dibiarkan akan mengubah air tersebut menjadi air yang berbahaya atau air asam tambang. Air asam tambang ini adalah air yang berasal dari galian batuan yang bersifat asam dan tersingkap atau tertutup bersama logam-logam yang terdapat di bumi. Air asam tambang tersebut dapat masuk ke dalam sumber-sumber air sehingga akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan air sekitar, air permukaan, dan air tanah. Selain itu, jika dialirkan ke sungai, akan berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, serta akan mengganggu biota yang hidup di darat, juga biota yang hidup di perairan. Untuk menanggulangi hal tersebut, PT Adaro Energi Tbk membuat kolam pengendapan atau setting pond untuk mengendalikan air asam tambang dan lumpur. Air yang dipompa dari tambang diarahkan ke kolam pengendapan yang terdiri dari 4 bagian kolam, yaitu kolam sedimentasi, kolam pengamanan, kolam pengolahan, dan kolam lumpur untuk mengendapkan partikel padat yang terkandung di dalamnya dan diproses sehingga menghasilkan air bersih yang bisa dikonsumsi oleh karyawan dari PT Adaro itu sendiri maupun dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, solusi dari kami untuk memperbaiki bekas galian pertambangan agar tidak menimbulkan masalah limbah air seperti asam tambang ini, yaitu maka diperlukan upaya reklamasi lahan bekas penambangan dengan menutup kembali kolong yang terbuka dengan tanah penutup hasil galian tersebut. Jadi, tanah penutup diratakan dan dipadatkan dengan sistem teras bangku datar. Dan diharapkan dengan cara ini, airan air permukaan memadai dan juga pemanfaatan bangku teras untuk budidaya tanaman mudah dilakukan. Agar reklamasi lahan ini optimal, kita juga bisa melengkapi saluran pembuangan air untuk mengurangi kecepatan aliran air limpasan dengan membuat saluran pengelak, saluran pembuangan air, dan dam pengendali. Kemudian, solusi dari kami untuk air asam tambang yang sudah terbentuk bisa ditanggulangi dengan cara natural, dengan membuat hutan rawa yang dijadikan tempat pengolahan limbah. Cara ini adalah solusi yang lebih murah dan efektif, serta sudah diterapkan oleh PT Jorong Barutama Greston di Kalimantan Selatan. Proses pembuatan hutan rawa ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Metodenya hampir mirip dengan membuat sedimen pond, namun yang membedakan adalah penggunaan isi di dalam kolam tersebut yang berupa bahan organik seperti tandan sawit ataupun bahan kompos lainnya. Kemudian ditanami dengan tanaman air seperti rumput tifa. Lebih lanjut, kandungan bahan-bahan organik itu mampu menyerap logam berat sebagai limbah dan bagian dari asam tambang. Nantinya juga bisa tumbuh mikroorganisme yang mampu menjadi pereduksi sulfat sehingga kemudian logam berat itu akan mengendap atau juga menguap. Selanjutnya yang kedua ada proses penimbunan batubara atau stockpile. Timbunan atau stockpile batubara merupakan tempat penimbunan sementara atau tumpukan batubara untuk disimpan dalam waktu tertentu sebelum diangkut dan dimanfaatkan. Penggunaan lahan untuk kegiatan stockpile dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Adapun masalah lingkungan fisiknya yaitu berupa proses perlindungan atau leaching yang terjadi akibat air hujan terhadap permukaan batubara yang akan membentuk larutan bersifat asam. Karena sebagian besar batubara di Indonesia termasuk jenis lignit sampai bituminus yang bersifat sudah mampu bakar, yaitu dapat menaikkan temperatur batubara. Nah, solusi dari kami untuk mengurangi terbentuknya limbah cair akibat dari timbunan akhir atau stockpile yaitu adalah membentuk kolam-kolam drainase dan sebelum melakukan penimbunan batubara di area stockpile.
Adapun bentuk stok file basement yang ideal itu adalah cembung, karena bentuk cembung dapat mengalirkan air menuju sisi stok file basement dan kemudian air akan mengalir menuju saluran drainase, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terakumulasinya air dalam timbunan batubara. Dengan dibangunnya sarana paditan dan kolam-kolam drainase, apabila kondisi hujan, produksi batubara dapat disiapkan dan tidak akan mencemari lingkungan. Dan tentunya secara berkala kolam-kolam itu akan dikuras. Pembentukan drainase untuk mengurangi dampak limbah batubara ini sudah diterapkan oleh PT Arutmin Indonesia, dan hasil limpasan dari drainase tersebut disalurkan ke kolam pengendapan lumpur, kemudian masuk ke kolam koagulasi dan flokulasi. Adapun pada kolam koagulasi dan flokulasi, sebaiknya menggunakan pengaduk untuk mendispersikan bahan kimia yang digunakan, sehingga proses koagulasi berjalan lebih efektif. Proses pendispersian bahan kimia juga akan berlangsung lebih baik jika koagulan aluminium sulfat yang digunakan dalam bentuk serbuk atau cairan, sehingga lebih mudah terdispersi dalam air baku yang akan diolah. Penambahan kapur dan tawas diharapkan dapat menaikkan pH serta menurunkan TSS, kandungan besi, dan nahan limbah cair batubara, sesuai dengan batas aman baku mutur air hasil pengolahan yang aman bagi lingkungan. Selanjutnya, pada proses pengangkutan batu bara terdapat banyak debu yang ditimbulkan akibat kendaraan untuk pengangkutan batu bara. Selain dari proses pengangkutan itu, debu juga bisa berasal dari proses pengambilan batu bara dan area stockpile akibat hembusan angin. Debu menjadi salah satu sumber pencemaran udara dan sangat berbahaya bagi kesehatan kita, seperti menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernapasan, dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus kita hirup akan menyebabkan kanker, dan kemungkinan bayi lahir dalam keadaan cacat. Dalam penanggulangan ini, PT Adaro memonitor kualitas udara di area tambang maupun di sepanjang jalan angkutan 80 km dan secara rutin melakukan penyemprotan air di daerah tambang yang memiliki kadar debu yang tinggi. Permukaan jalan angkutan juga dilapisi dengan chip seal sejenis aspal untuk meminimalisir debu dan mempercepat perjalanan trailer sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar. Upaya lainnya adalah menanami kedua sisi jalan tersebut dengan pohon-pohon dan semak-semak untuk menghalangi debu, karena daun-daun efektif untuk menghalangi debu. Di sini kami ada solusi untuk mengurangi debu ini, yaitu dengan membuat green belt di sekitar stockpile, atau paling tidak di daerah di mana biasanya angin berhembus. Green belt ini sendiri merupakan penanaman pepohonan yang berfungsi sebagai pembersih atmosfer dengan menyerap polutan berupa gas dan partikel melalui daun. Sehingga ketika angin berhembus, debu akan tertangkap oleh pepohonan tersebut dan akhirnya mengurangi debu-debu akibat dari pertambangan batu bara itu sendiri. Selain dari limbah proses produksi, dalam penambangan batu bara oleh PT Adaro Energi Tbk juga terbentuk limbah dari luar proses produksi, yaitu limbah B3. Limbah B3 merupakan suatu zat, energi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, serta kesehatan kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Selama ini, PT Adaro Energi Tbk dalam operasionalnya telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga dalam pengelolaan limbah B3. PT Adaro Energi Tbk memiliki 33 tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3 tersebut. Upaya untuk melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recovery dari PT Adaro Energi Tbk adalah dengan memanfaatkan limbah B3 yang diperoleh berupa pelumas bekas sebagai campuran bahan peledak atau ANFO emulsi yang biasa digunakan dalam proses peledakan penambangan batu bara. Selain melalui kegiatan pemanfaatan tersebut, PT Adaro Energi Tbk juga melakukan pengelolaan dengan cara pengiriman ke pihak ketiga yang telah mendapatkan izin KLH atau pengelola limbah B3 berizin. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan limbah B3 melebihi batas waktu 90 hari, seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan perizinan yang diperoleh. Sekian penjelasan dari kami mengenai limbah batu bara dan pengelolaannya pada PT Adaro. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.